Baik, nomor satu kita masuk ke TWK radikalisme. Ingat, mengerjakan itu dari TKP dulu. TKP, TWK, baru TIU. Ya, TWK, TKP, TWK, TIU. Ngerjainnya. Silakan nomor satu, jawabannya diketik ya. Nomor satu diketik. Silakan. Ada yang jawab satu C katanya. Oke, gini. Sebuah kelompok masyarakat menolak upacara bendera dan menyebut simbol negara sebagai produk yang bertentangan dengan keyakinan mereka. Nah, berarti kalau menolak, oh, Mas Rojak ganti ya. Berarti kalau menolak tidak sama dengan orang lain menerima, maka dia ngerasa eksklusivisme. Nah ini, yang bermasalah, yang kemungkinan terjadi itu. Baik ya. Jadi kalau merasa lebih baik dari orang lain, yaitu yang terjadi adalah kemungkinan ada radikalisme. Atau merasa diri kurang dari orang lain, ya bisa juga radikalisme. Nomor dua, silakan. Nomor dua, nomor dua, dalam sebuah diskusi, saudara memaksakan pandangannya dan menganggap kelompok lain sesat serta pantas disingkirkan dalam kehidupan masyarakat. Nah, itu tidak sesuai dengan sila mana. Itu akan menyebabkan perpecahan ya, perpecahan juga. Artinya kalau perpecahan berarti di Persatuan Indonesia. Nah, paham radikalisme sering berkembang melalui media sosial dengan menyebarkan narasi kebencian permusuhan. Upaya ASN untuk mencegah hal tersebut adalah, jawabnya adalah tentunya dalam moderasi agama ya, dan literasi digitalnya dinaikin gitu ya. Ini ya, jawabnya ini. Kemudian kelompok nomor 4, kelompok radikal umumnya menolak sistem pemerintahan yang sah dan ingin mengganti dengan ideologi tertentu. Sikap ini bertentangan dengan nilai nilai apa? Nilai demokrasi Pancasila. Kenapa? Karena dalam Pancasila kita satu, walaupun berbeda-beda tetap satu, ya, Bhinneka Tunggal Ika. Salah satu ciri utama radikalisme adalah nomor 5, biasanya mereka ideologinya ideologi tertutup dan menghalalkan apapun itu. Dan jawabnya adalah ini, kekerasan, bom gitu kan. Itu menghalalkan kekerasan. Kemudian nomor 6, dalam kehidupan berbangsa, sikap anti radikalisme dapat diwujudkan dengan sikap anti radikalisme menguatkan toleransi dan gotong royong ya, menguatkan toleransi dan gotong royong. Kemudian nomor 7, paham radikalisme berpotensi memicu konflik horizontal. Berarti konflik horizontal adalah konflik di antara masyarakat. Karena
polarisasi. Polarisasi itu perpecahan ya. Polarisasi itu perpecahan. Polarisasi menjadi misalnya jadi dibagi atau dikotomi. Polarisasi itu perpecahan secara umum. Tapi kalau dikotomi itu membagi kamu, aku gitu. Membaginya seperti itu. Dikotomi namanya dua. Di itu dua. Sama dengan dikotil. Itu dikotil itu dua belah itu ya. Monokotil. Kemudian, oh jawabannya adalah polarisasi dan permusuhan. Kemudian nomor 8, sebagai ASN, sikap yang paling tepat ketika menemukan indikasi radikalisme di lingkungan kerja adalah Anda sebagai ASN apa yang harus Anda lakukan? Tentu Anda kan bukan penegak eh, ini masyarakat ya, penegak hukum. Berarti Anda harus melaporkan ke orang yang berwenang ya dengan atau Anda harus bersifat karena Anda sebagai ASN sebagai perekat bangsa maka Anda harus bisa melakukan meredam konflik dan menjadi apa dilakukan pendekatan secara persuasif. Radikalisme bertentangan dengan prinsip Bhinneka Tunggal Ika karena kira-kira apa nomor 9 karena menolak persamaan hak ya hak. Kemudian upaya paling efektif dalam jangka panjang untuk mencegah perkembangan paham radikalisme radikal adalah pendidikan. Ini sama ya, ini mudah. Nah ini. Nomor 11, komunitas menolak kegiatan bakti lintas agama dengan alasan menjaga kemurnian, keyakinan kelompok. Mereka juga melarang anggota berinteraksi dengan warga lain. Jika dibiarkan, sikap tersebut berpotensi menimbulkan disorganisasi dan radikalisme ya tentunya. Kemudian narasi kami paling benar selain kami salah. Sering digunakan untuk radikal menarik simpati. Narasi tersebut bertentangan dengan prinsip kehidupan berbangsa bernegara karena menghilangkan ini nilai musyawarah dan toleransi. Dalam konteks TWK, radikalisme dipandang sebagai bahaya bagi ASN karena ini ya ASN itu harus netral dan loyal. Jadi ASN itu harus netral dan loyal. Siapapun pemimpinnya, ya ASN itu nggak peduli kan. Siapa bupatinya, siapa wali kotanya, ASN harus netral. Kelompok tertentu menolak keputusan negara dan menganggap hukum buatan manusia tidak sah. Sikap ini bertentangan dengan prinsip negara hukum kayaknya. Nah, karena Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Nomor 5, pendekatan paling tepat dalam menangkal radikalisme di masyarakat majemuk adalah, ini cek terus. Radikalisme sering memanfaatkan isu ketidakadilan sosial untuk membenarkan tindakannya. Dalam TWK sikap ASN yang tepat adalah ini, menyalurkan aspirasi secara konstitusional. Nomor 17, sikap menolak perbedaan dan menganggap keberagaman sebagai ancaman bertentangan dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Karena nomor 17, kira-kira apa? Jawabnya adalah menolak persatuan dan keberagaman. Nomor 18, dalam konteks moderasi agama, sikap yang mencerminkan anti radikalisme adalah seimbang, adil, dan toleran. Radikalisme dapat mengancam keutuhan NKRI karena 19 jawabannya nomor 20. Jika seorang ASN terpapar paham radikalisme,
Dampak paling serius yang mungkin terjadi adalah penyalahgunaan. Dia bisa korupsi, bisa apa menggunakan jabatannya untuk kebutuhan dia. Radikalisme berbeda dengan kritik konstruktif karena radikalisme menghalalkan cara kekerasan ya. Berapa kita ya. Nomor 22, upaya deteksi dini radikalisme di lingkungan ASN penting karena menjaga stabilitas ideologi ya. Ideologi Pancasila terus dijaga, jangan sampai ada ideologi lain yang masuk. Kelompok radikal cenderung menolak dialog karena membuka ruang toleransi. Dalam persepsi Pancasila, cara menyikapi perbedaan pandangan adalah mudah ya kayak gini ya. Kesimpulan paling tepat mengenai bahaya radikalisme bagi bangsa Indonesia adalah, nah ini mudah bener. Bahaya sebuah organisasi menyebarkan doktrin bahwa loyalitas pada kelompok lebih penting daripada ketaatan kepada negara jika dianalisa berdasar Undang-Undang 145 tersebut berbahaya karena mengancam prinsip kedaulatan rakyat atau kebebasan atau menafikan supremasi konstitusi. Nah, ini yang jelas. Menafikan supremasi hukum ya. Radikalisme sering berkembang di lingkungan minim dialog dan literasi kebangsaan. Hal ini menunjukkan bahwa pencegahan radikalisme perlu dilakukan melalui pendidikan karakter dan wawasan kebangsaan. Kemudian kelompok radikal cenderung memandang perbedaan sebagai ancaman. Pandangan ini bertentangan dengan nilai Pancasila karena menolak ini satuan dan satuan. Sikap anti-radikalisme dalam konteks dalam ASN tercermin dari loyalitas pada kelompok tertentu, patuhan pada ideologi pribadi, netralitas dan kesetiaan. Nomor 30, radikalisme berbeda dengan fanatisme karena radikalisme sama ya bolak-balik ya tadi. Dari 30 soal benar berapa teman-teman? Dan setelah ini nanti tugas, ada tugas yang harus Anda kerjakan, ya tugasnya. Silakan benar berapa teman-teman? Dari mana ya? Silakan benar berapa? Silakan. Sudah ada yang oh belum ada. Ya sudah sampai di sini teman-teman untuk TWK mudah sekali. Tapi ingat PR kerjakan ya. Bukan PR. Latihan dari sekarang. Kerjakan nanti saya share ke grup PR-nya apa yang harus dikerjakan. Silakan dikerjakan. Sampai di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.